Iyalah rek, wong aku kuangen pol. Aduh, maaf ya. Ada urusan tanggal 5. Sibuk nak pesan sekarang. Maaf ya. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Bu Indah pada video pembelajaran tematik hari ini. Nah anak-anak, sebelumnya anak-anak semua sudah menonton video tadi bukan? Apa sih yang ada pada video tersebut? Iya, video tersebut menunjukkan adanya perbedaan ya. Perbedaan pada bahasa yang terdapat pada grup chat. Ceritanya, ada yang bahasanya bahasa Indonesia, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Betawi, ada juga yang bahasa Melayu kan? Nah, Ibu bersama anak-anak semua hari ini kita akan belajar membahas materi mengenai muatan PPKN khususnya yang ada pada tema 2 yaitu tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Nah, perbedaan bahasa tadi merupakan salah satu perbedaan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang subtema 1 rukun dalam perbedaan, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada layar. Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar tersebut? Ya, terlihat adanya perbedaan ya. Ada tiga orang ibu-ibu dengan 4 orang bapak-bapak dengan pakaian adat dan juga penampilan yang berbeda. Ya, mereka menggunakan pakaian adat dari adatnya masing-masing. Lalu ibu mau tanya, kira-kira di lingkungan anak-anak semua ada tidak ya kejadian seperti ini? Misalnya tetangga kalian ada yang berbeda suku bangsa, atau tetangga kalian yang memiliki adat yang berbeda. Ada atau tidak? Ya, jika ada, anak-anak hari ini bersama ibu kita akan belajar mengenai makna persatuan dalam perbedaan yang merupakan muatan PPKN yang ada pada subtema 1 rukun dalam perbedaan. Siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ada sedikit video cuplikan yang akan anak-anak tonton semuanya. Saksikan dengan baik ya. Nah, anak-anak, terlihat jelas bukan pada video sebelumnya bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau-pulau di dalamnya dan juga 700 lebih suku bangsa yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia juga diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Ya, baik itu perbedaan pada suku bangsa, perbedaan pada budaya, agama, adat istiadat, bahkan keadaan ekonomi setiap daerah pun pasti berbeda. Nah, walaupun berbeda, perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan sebuah keberagaman dalam Indonesia. Ya, dengan adanya perbedaan seharusnya bisa membuat kita menjadi lebih bersatu. Seharusnya bisa memunculkan rasa persatuan dalam masyarakat. Lalu bagaimana caranya agar perbedaan itu bisa sebagai pemersatu atau bisa sebagai munculnya rasa persatuan? Iya, salah satunya adalah dengan hidup
rukun. Hidup rukun tidak hanya dalam masyarakat ya anak-anak, bisa kita bangun, kita mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, barulah dengan lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar muatan PPKN pada tematik tema 2 mengenai makna persatuan dalam perbedaan. Salah satunya yaitu melalui hidup rukun. Oke, selamat menyaksikan. Nah, pada materi kali ini kita akan langsung membahas mengenai nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Kenapa lingkungan keluarga tidak? Karena lingkungan keluarga sudah pasti harus hidup rukun ya. Baik itu hidup rukun dengan adik, kakak, apalagi dengan orang tua di rumah, saling membantu dan saling menyayangi untuk menjaga persatuan dalam keluarga. Nah, kali ini kita akan berlanjut di lingkungan sekolah. Nah, menjaga semangat persatuan di lingkungan sekolah di tengah perbedaan yang ada itu harus dimulai dari sikap peduli kita, sikap toleransi kita, dan sikap mendahulukan kepentingan bersama. Nah, anak-anak semua sebelum adanya pandemi COVID ini, saat anak-anak semua belajar langsung di kelas, di sekolah bersama teman-teman, pasti memiliki teman yang berbeda adat maupun suku bangsa kan ya? Ada yang salah satunya orang Sunda, sedangkan yang lainnya orang Padang. Ada yang satunya orang Sunda, satunya orang Jawa. Atau ada juga mungkinnya orang Madura dengan orang Batak. Ya, berbeda-beda. Tetapi, ya walaupun berbeda-beda, kita harus menjaga rasa persatuan dalam kelas itu bukan? Salah satunya dengan hidup rukun melalui kegiatan piket kelas. Ayo, siapa yang waktu masih belajar di sekolah saat jadwal piket tidak pernah membantu temannya? Nah, itu artinya berarti yang tidak pernah membantu temannya saat piket tidak memiliki rasa persatuan, salah satunya dengan hidup rukun dengan temannya. Ayo, siapa ya? Nah, piket kelas itu kan bisa membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Itu artinya ada rasa peduli pada diri kalian atau pada diri anak-anak semua ya. Emang kenapa sih Bu kita harus rukun di lingkungan sekolah? Karena ada manfaatnya jika kita bisa menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan yang ada di sekolah atau yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, misalnya ada teman yang satu sudah paham materinya, yang satu belum paham. Tapi jika adanya sikap persatuan dalam lingkungan sekolah, itu dapat saling membantu untuk saling mengajarkan antar satu sama lainnya ya, yang mengerti dan yang tidak mengerti. Terus, apalagi Bu? Dengan adanya sikap rukun, juga kelas bisa menjadi lebih nyaman, bukan? Iya, bayangkan jika kelas misalnya tidak rukun, selalu saja ada yang berantem di dalamnya. Si Siti berantem dengan Adam, si Roni berantem dengan si Benny. Pasti tuh anak-anak semua saat di kelas tidak nyaman, bukan? Iya, nah salah satu manfaatnya jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan di kelas adalah suasana kelas menjadi lebih nyaman. Di samping itu, persahabatan atau pertemanan dengan teman juga akan semakin erat ya. Akan semakin erat, kita akan banyak teman, kita akan dekat dengan si A, kita akan dekat dengan si B. Semua menjadi teman, tidak hanya bergeng, misalnya tidak hanya berkelompok saja. Dan jika semua bisa kompak, pertemanan semakin erat, semua nyaman berada di kelas itu, maka akan membangun kekompakan ke kelas, menjadi kelas terbaik misalnya. Nah, hal-hal itu merupakan salah satu manfaat yang ada di lingkungan sekolah jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
Nah, tadi di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana dengan lingkungan masyarakat? Sama, pelaksanaan nilai persatuan di lingkungan masyarakat pun kita harus melaksanakan sikap rukun, sikap hidup rukun. Salah satunya yaitu dengan bersikap peduli. Sikap peduli terhadap tetangga. Ya, misalnya ada tetangga yang membutuhkan pinjaman uang atau yang sedang membutuhkan bantuan untuk renovasi rumah, kita bantu. Ada tetangga yang sedang sakit, kita jenguk. Ada tetangga yang sedang kerja bakti membersihkan halaman, kita bantu. Ya, walaupun tetangga yang kita miliki berbeda suku, berbeda agama, maupun berbeda adat istiadatnya, tetapi kita harus tetap memiliki rasa atau sikap hidup rukun. Lalu selain itu, kita juga perlu untuk bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Ya, misalnya kita beragama Muslim, ada tetangga kita beragama Hindu. Pada saat upacara-upacara tertentu, tetangga kita itu yang beragama Hindu menyimpan sesajen misalnya ya, atau makanan-makanan sesembahan di depan rumahnya. Kita harus bersikap toleransi, membiarkan ya, bukan malah mengganggu atau bahkan mengambil sesajennya. Kita ambil lalu kita makan sesajennya. Apakah itu termasuk ke dalam sikap toleran yang ada di lingkungan masyarakat, anak-anak? Bukan ya? Iya, bukan. Ya, emang kenapa sih Bu kita juga harus bersikap hidup rukun di lingkungan masyarakat? Karena ada manfaatnya juga pastinya. Pertama, lingkungan masyarakat kita kan jadi lebih aman, lebih tentram, lebih damai, ya, lebih nyaman pokoknya kehidupan kita dengan tetangga, kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, jika ada masalah itu bisa lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Misalnya ada tetangga A berantem atau berkelahi dengan tetangga B, ya, tapi karena kehidupan masyarakat di situ rukun, Pak RT, Bu RW semua membantu menyelesaikannya dengan baik. Otomatis kan masalah bisa lebih cepat terselesaikan. Benar anak-anak? Iya. Yang ketiga, akan lebih banyak juga pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Contohnya ada pengumpulan remaja di masyarakat menentukan ketua Karang Taruna. Kalau misalnya masyarakatnya itu hidup rukun, semua berkumpul nih, semua berpartisipasi untuk pemilihan ketua Karang Taruna. Jadi pendapat yang dikeluarkannya pun lebih banyak, usulan yang dikeluarkannya pun lebih banyak. Beda halnya dengan masyarakat yang tidak sikap rukun. Saat ada kegiatan untuk dikumpulkan, misalnya mereka tidak datang karena tidak rukun. Bu Siti, saya nggak mau kumpul, nanti saya bertemu dengan Bu Edo. Bu Edo, nggak mau, saya juga nggak mau kumpul, nanti ketemu sama Pak Damar. Semua saling gak mau, semua saling tidak mau karena memang kehidupan mereka tidak damai atau tidak rukun. Itu salah satu manfaatnya ya anak-anak. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menjaga sikap rukun atau sikap hidup rukun yang ada di lingkungan sekitar kita ya, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya, amati gambar berikut mengenai kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Yang pertama, coba apa sih yang dilakukan oleh anak-anak dan orang tua yang ada pada gambar? Nih, ya ibu-ibunya, bapak-bapaknya, dan anak-anak di sini, mereka semua kerja bakti ya. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan?
Yang kedua, untuk apa sih mereka melakukan kegiatan tersebut? Kegiatannya bebas ya, ini menurut pendapat kalian atau pendapat anak-anak semua masing-masing. Apapun jawabannya, tidak ada yang salah, semua benar, semua akan ibu cek, semua akan ibu baca. Oke? Yang ketiga, nah, di daerah tempat anak-anak semua, daerah tempat tinggal anak-anak semua, ada tidak sih kegiatan seperti pada gambar berikut ini? Maksudnya kegiatan berkumpul, kegiatan saling membantu seperti pada gambar berikut ini. Ada tidak atau pernah tidak? Ya. Yang keempat, kalau kalian pernah ikut serta tidak dalam kegiatan tersebut? Misalnya, Bu, aku mah jadi bantu udar-ider. Aku mah hanya bantu kesana kemari saja misalnya. Tuh, boleh sebutkan. Yang kelima, pekerjaan apa yang kalian lakukan pada waktu itu? Ya, itu jika ada. Tapi pasti ada apapun kegiatannya, baik itu kecil maupun besar, pasti selalu ada kegiatan dalam masyarakat. Coba tuliskan, coba jawab pertanyaan berikut sesuai dengan pengalaman anak-anak masing-masing semua ya. Paham semuanya? Oke. Nah, sekian pembelajaran hari ini mengenai materi persatuan dalam perbedaan yang ada pada tema 2 subtema 1 pembelajaran kelas 6 khususnya pada muatan PPKN hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu jawaban tugasnya sampai pukul 15 sore ya. Jika ada yang belum paham, mangga bisa langsung tanyakan kepada ibu melalui Japri atau WhatsApp chat. Terima kasih semuanya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.